Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Eh, Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Baiklah, mungkin nggak banyak untuk materi yang akan Bapak sampaikan untuk pagi hari ini, berhubung Bapak kurang enak badan ya. Nah, langsung saja untuk materi yang akan kita pelajari hari ini berhubungan dengan dialek dalam bahasa Banjar. Nah, dialek sendiri itu apa? Dialek itu merupakan variasi dari suatu bahasa tertentu dan dituturkan oleh sekumpulan masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut. Dialek ditentukan oleh faktor geografis dan juga sosial. Dialek sosial itu seperti bahasa baku, bahasa basahan, bahasa formal, dan bahasa lainnya. Sedangkan untuk bahasa Banjar itu sendiri adalah bahasa yang dipergunakan oleh suku Banjar yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi, bahasa Banjar, dialek bahasa Banjar itu juga bisa kita sebut jadi dialek bahasa Banjar bisa juga kita artikan sebagai logat dalam berbahasa Banjar. Nah, dialek bahasa Banjar itu dapat dibedakan menjadi dua jenis atau dua dialek. Yang pertama itu ada dialek bahasa Banjar Hulu Sungai atau bahasa Banjar Hulu. Lalu ada dialek bahasa Banjar Kuala. Nah, kita Bapak akan jelaskan. Bapak akan jelaskan yang pertama itu bahasa Banjar Hulu Sungai. Untuk logat-logat bahasa Banjar Hulu Sungai itu bersesuaian dengan kecamatan-kecamatan yang berpenduduk suku Banjar yang ada di hulu sungai. Karena orang Banjar menyebut dirinya berdasarkan asal kecamatan atau banduannya masing-masing. Nah, logat-logat tersebut seperti Muara Uya, Haruai, Tanjung, Tahta, Kelua, Banua Lawas, dan yang lainnya. Nah, lalu bagaimana untuk yang Banjar Kuala atau dialek Banjar Kuala? Nah, logat bahasa Banjar Kuala itu adalah bahasa yang dipakai di wilayah Banjar Kuala atau bekas Afdeling Banjarmasin yang kini menjadi distrik Bakumpai dan Afdeling Martapura yang kini terdiri daripada distrik Martapura, Riam Kiwa, Riam Kanan, Lehari, Maluka, dan Satui. Nah, kawasan tersebut pada zaman sekarang meliputi Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut, dan Banjarmasin serta Banjarbaru. Lalu pemakaiannya meluas hingga kawasan pesisir tenggara Kalimantan atau bekas kota baru seperti Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kota Baru sampai ke Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Nah, lalu kosakata logat Banjar Hulu itu tetap ada bedanya sesama logat bahasa Banjar. Tetapi jelas tidak ditemui dalam dialek Banjar Kuala ataupun sebaliknya kosakata seperti unda, dongkah, atung, dan sebagainya dalam bahasa logat Banjar Kuala tidak ditemukan dalam logat Banjar Hulu. Dilihat dari kosakatanya, baik dalam hal jumlah maupun variasi dialeknya, tampaknya dialek Banjar Hulu jauh lebih banyak dan kompleks. Misalnya antara satu sublogat dengan sublogat lain seperti Alabio, Kalua, Amuntai, dan lain-lain.
banyak berbeda kosakatanya, sehingga dapat terjadi kosakata yang digunakan di satu kawasan tidak jarang ataupun tidak kurang biasanya dipergunakan di kawasan lain. Tetapi dibandingkan dengan logat Banjar Kuala, sublogat Banjar Hulu ini lebih berdekatan dengan satu sama lain. Oleh karena itu, dalam kamus Bahasa Banjar Indonesia, bahasa Banjar selalu hanya dibedakan antara Banjar Kuala dan Banjar Hulu. Baik, mungkin untuk materi dialek bahasa Banjar Bapak cukupkan sampai di sini. Tolong nanti dipelajari lagi. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.